Teman-teman, mungkin kalau yang harusnya sih udah pada kenal Spirit Samurai di Jogja. Ini salah satu orang yang ada di atas panggung juga, yang paling menggetarkan tanah Borobudur dan mungkin semacam kayak pedoman, ya bukan pedoman sih, kayak semacam semangat gitu lah, memberikan semangat mungkin ke teman-teman semua yang lagi ngejar juga lagi itu. Jadi kenalin teman-teman, ini udah ada Pak Firdaus dari Solo, seorang Shogun. Mungkin bisa dikenalkan lagi Pak, secara singkat mungkin dari Pak Firdaus. Oke, baik Mas Angga. Selamat malam buat teman-teman semua. Saya Firdaus. Memang saya tinggal di Solo, tapi sebenarnya saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Kebetulan saya berdomisili di Solo. Nah, tema hari ini kenapa sih saya memilih bisnis AFC? Background saya, kebanyakan orang Padang kalau merantau itu selalu berbisnis, berjualan di kaki lima. Dan saya 15 tahun di kaki lima, mulai dari Jakarta, kemudian pasar malam, keliling kemana-mana, kemudian ada 2 tahun saya di Semarang, terakhir saya terdampar di Solo. Jadi di Solo ini bukan planning saya untuk stay di Solo. Ini sebenarnya terdampar. Ternyata di Solo saya bisa berkembang. Dari kaki lima saya mulai masuk mall, ya, punya toko 1, 2 sampai 13 toko, ya. Nah, ini perjuangan yang tidak mudah. Yang paling berkesan kenapa saya bisa masuk mall, karena saya berani melakukan lompatan mulai dari kaki lima, melakukan lompatan untuk berani masuk mall. Karena kalau di kaki lima itu kita dagang kaki lima itu gratis, tempatnya nggak bayar. Kemudian kalau di mall itu tentu biayanya besar, sewanya mahal, kemudian setiap bulan itu ada yang namanya service charge, listrik, dan itu mahal semua. Nah, tapi itu saya berani. Kalau nggak ada keberanian untuk memulai melakukan lompatan seperti itu, mungkin saya hari ini masih berkutat di kaki lima, ya. Itu keberanian saya untuk melakukan lompatan dari kaki lima melompat ke mall. Nah, sebenarnya ketika di mall itu posisi saya sebenarnya sudah nyaman, ya. Ada 13 toko, ya. 13 toko di Solo ada beberapa, banyak, ya, paling banyak di Solo. Kemudian saya juga ada di Surabaya, di Royal Plaza Surabaya. Kemudian saya juga buka outlet di Malang Town Square, Malang. Dalam kondisi nyaman ini, tiba-tiba ada nih yang mendadak merubah segalanya, ya. Kalau saya menyebutnya itu keajaiban dunia yang ke-8. Ya, kalau yang 7 itu salah satunya adalah Menara Pizza di Itali, Borobudur di Indonesia. Nah, ini keajaiban dunia yang ke-8 itu internet. Jadi berupa online shop. Jadi online shop itu rata-rata meluluhlantahkan semua bisnis tradisional yang menggunakan sistem konvensional, ya. Seperti hari ini kita lihat sendiri di seluruh dunia nyaris sudah tidak ada lagi perusahaan taksi karena sudah digantikan dengan taksi online. Itulah kekuatan dari internet. Nah, tidak terkecuali saya juga mengalami nasib yang sama. Saya punya toko di mall, itu juga kena dampak. Tadinya orang belanja di mall itu hanya lihat harga, lihat barangnya langsung, kemudian nanya harga. Nah, kita bisa kasih harga sesuai dengan tempat kita berdagang. Kalau di kaki lima murah, kalau di mall karena biayanya tinggi tentu agak mahal. Nah, suatu ketika saya ini agak terperangah, ya, karena ada orang belanja ke toko itu membawa handphone, kemudian liatin gambar jam tangan. Kebetulan saya ini pedagang jam tangan. Jam tangannya dilihatin di handphone, Pak, ini ada jam tangan yang kayak gini nggak? Ya, itu di situ ada gambar jam, kemudian sudah tertera harganya. Ada harganya,
Kemudian saya lihat harganya murah, tidak seperti yang saya jual. Online menjual murah karena mereka tidak punya biaya operasional seperti saya di mall. Ya kalau di mall ada sewa, gaji karyawan, dan lain-lain itu mahal semua. Nah di online murah. Itu saya tertampar karena merasa terpojok karena harga yang saya jual lebih mahal. Nah dari situ saya berpikir, saya pada saat itu mulai berpikir saya harus mencari solusi untuk Nah, kemudian karena tokonya semakin lama semakin sepi, nombok terus tiap bulan, kemudian juga biaya operasionalnya selalu naik, karena sewa itu setiap tahun naik, gaji karyawan tiap tahun naik, nggak mungkin gaji karyawan nggak naik aja pasti di demo ya, gitu ya teman-teman. Nah, dalam kondisi linglung seperti itu, tokonya udah mulai berkurang satu persatu. Nah, kebetulan ada teman saya dari Surabaya mengenalkan saya AFC ini. Kemudian saya belajar dan didampingi sehingga saya takjub sekali dengan bisnis ini yang menggunakan sistem yang sangat baik, di mana sistem ini bisa menghasilkan uang tidak hanya dari sekitaran toko saya, tapi juga bisa dari daerah-daerah jauh, seperti di luar pulau bahkan ya. Nah, saya mulai belajar di AFC tahun 2019 ya. Jadi saya nggak tahu member yang ke 300.000 entah keberapa saya nggak tahu ya. Bagi saya mau member keberapa pun bagi saya tidak penting. Yang penting saya ketika tahu informasi bisnis ini saya belajar, saya langsung action step by step, cerita kepada semua orang dan akhirnya bisa di tahun pertama bisa saya achieve samurai ya. Gitu teman-teman. Kemudian di tahun kedua saya achieve Shogun dan alhamdulillah di tahun ketiga juga Shogun. Sebenarnya sedikit lagi hampir Daimyo, tapi karena waktu sudah nggak cukup, akhirnya ya saya bersyukur tetap berada di posisi Shogun. Begitu Mas Angga dan teman-teman yang lain. Oke, sip. Mungkin itu perkenalannya teman-teman. Jadi teman-teman tahu background-nya ya, background-nya dari Pak Firdaus ini. Dan yang pastinya Pak Firdaus akan share materi mungkin sebentar lagi. Jadi ini acara nggak ada tayangan ulang, nggak direkam juga. Jadi mungkin teman-teman yang mau nonton nanti nggak bisa, kalau bisa makanya disuruh masuk aja ke Zoom atau ke Facebook, dan kalau bisa dicatat apapun itu nanti yang muncul mungkin bisa berguna buat teman-teman semua. Kalau bisa dicatat di handphone atau ditulis atau gimana gitulah biasanya. Oke, mungkin itu aja kalau dari saya. Silakan Pak kalau mau share. Bu Ewin silakan. Oke, ya sebentar ya, saya lagi lihat materinya. Siap Pak. Di menjelang Bu Ewin menyiapkan materi, mungkin buat teman-teman dari seluruh Indonesia, udah bisa ya? Oke, baik. Hari ini kita mulai online kelas kita di AFC. Judulnya adalah kenapa sih kita harus mengerjakan AFC. Nah, ini alasan saya tadi saya udah singgung di awal. Kenapa sih harus AFC? Jadi begini teman-teman, sebagai pelaku usaha konvensional selama hampir 30 tahun, nah itu banyak sekali kendala. Kalau saya di mall ya, itu untuk sewa satu toko itu ada sekitar, ada yang paling murah ya, itu 60 juta sebulan. Itu sewanya. Ada yang saya punya toko itu ada yang satu tahunnya itu 180 juta. Ya. Kemudian bukan hanya itu, setelah ada sewa, kemudian sewa itu tiap tahun ya. Jadi ada
tiap bulan ada lagi yang namanya kalau di mall itu service charge listrik, dan tiap bulan harus kasih gaji karyawan karena nggak mungkin kita sendiri yang nungguin. Nah, dengan modal yang sebegitu besar, operasional yang begitu besar, dan bayangin teman-teman, saya buka mall di mall itu jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, itu capek ya. Artinya bisnis saya ini bisnis yang cukup capek, walaupun tidak selalu saya terlibat langsung, walaupun juga ada karyawan, tapi saya tetap secara pikiran capek, gitu ya. Yaitu dari bisnis konvensional. Nah, ini alasan kenapa saya ada di AFC. Saya lihat di AFC ini sangat membantu karena ada sistem di dalamnya. Nanti kita akan bahas kenapa sistem, ya. Oke, coba next selanjutnya. Nah, alasan saya, jadi kalau buat teman-teman yang akan memilih bisnis, jadi perhatikan 4 hal. Yang pertama itu adalah perusahaan. Gini, kenapa penting sekali perusahaan? Perusahaan ini adalah wadah kita. Jadi kalau saya ini pernah ikut sebuah sistem bisnis network marketing, itu kita berdarah-darah di awal memprospek orang sampai ke pedalaman Sumatera sana, saya prospek orang. Saya sudah capek, kemudian 2 tahun perusahaannya tutup karena ownernya sudah dapat uang banyak, sehingga sistemnya harus ditutup. Nah, begitu teman-teman. Ini yang berbeda dari AFC. AFC ini perusahaan yang sudah mapan, yang sudah go public dan terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Artinya sahamnya sudah bisa dimiliki oleh publik. Kemudian pembukuannya juga bisa kita cek. Kemudian juga secara legacy perusahaan kita ini sangat kuat. Gitu teman-teman. Itu alasan kenapa saya pilih AFC. Setelah sebelumnya 2 tahun pertama perusahaannya tutup. Tapi di AFC ini adalah hal yang berbeda. Karena AFC ini sudah, kalau menurut Pak Niko yang saya dengar itu perusahaan kita ini sudah ada 200 tahun. Dan go public sejak 1969. Artinya go public-nya perusahaan kita itu sejak 1969. Itu umur saya baru 1 tahun, perusahaan kita ini sudah go public, gitu teman-teman. Nah, begitu kuat. Nah, di perusahaan ini kenapa penting sekali perusahaan? Saya sangat yakin karena begini teman-teman, perusahaan yang sudah go public itu tidak mudah untuk merubah-rubah sistem karena akan berbahaya, nanti akan berpengaruh langsung kepada sahamnya. Nih, saya pernah ingat waktu itu pertandingan sepak bola antara Spanyol melawan Portugal ya, di mana Portugal yang menang. Jadi ketika sesi wawancara konferensi pers itu Cristiano Ronaldo tuh mau diwawancara itu disediakan minuman 2 ya. Mungkin teman-teman yang suka bola masih ingat, itu ada Coca-Cola, kemudian ada mineral water. Nah, Ronaldo sebagai atlet yang sehat dan tidak mau minum minuman yang bersoda, Coca-Colanya ini diambil, ditaruh di bawah. Dia minum mineral. Artinya apa? Setelah itu apa yang terjadi? Perusahaannya Coca-Cola mengalami kerugian. Waktu itu sahamnya turun dan kerugian sekitar 5 triliun. Nah, saya mau nanya, apakah Coca-Cola melakukan kesalahan? Tidak. Itu menurut saya hanya kecelakaan saja. Dari sini kita bisa lihat bahwa perusahaan yang sudah go public itu sangat rentan kalau perusahaan ini ada isu-isu negatif, sangat rentan. Nah, AFC sangat menjaga itu. Itulah sebabnya kenapa saya yakin AFC akan long term, panjang sekali. Kata Pak Niko, itu kita punya visi untuk 50 tahun ke depan. Jadi sekarang umur saya 54, jadi umur saya nanti 104, AFC ini masih berdiri teman-teman. Begitulah kira-kira perusahaan. Kenapa kita harus pilih AFC. Kemudian perusahaan ini adalah perusahaan farmasi terbesar tadi yang sudah saya sebut, perusahaan farmasi dan terbesar dan tertua. Kemudian perusahaan yang sudah go public, perusahaan yang pertama, perusahaan farmasi pertama yang mendapat sertifikat GMP. Itu teman-teman. Next slide. Nah,
Kemudian perusahaan kita ini mempunyai banyak sekali rekor muri. Saya masih ingat ada untuk recognition itu kita adakan di kapal pesiar, itu yang hadir 1.000 orang lebih. Kemudian ada banyak lagi jadi perusahaan dengan omset terbesar di tahun 2021. Kemudian juga ada rekor muri perusahaan yang mengirimkan dengan pesawat terbang ke Indonesia ini 18 pesawat per minggu. Itu ada rekor murinya. Itulah perusahaan kita. Kemudian selanjutnya, nah tadi kita bicara tentang perusahaannya, kita udah kasih tahu bahwa perusahaan kita ini sangat kuat, ya, tidak akan mungkin seperti yang di luar sana. Kemudian yang kedua adalah produk. Ya, kalau produk ini, jadi kita melihat sebuah bisnis itu bukan hanya perusahaan aja yang bagus, ya, tapi juga harus diikuti dengan produk. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa produk kita sangat fantastis. Jadi Subarasi dan Usukusi sebelumnya adalah SOP 100, kemudian di-upgrade menjadi Subarasi. Nah, inilah perusahaan Jepang, ciri khas perusahaan Jepang itu begini. Dia orang perusahaan Jepang itu selalu punya prinsip monozukuri. Monozukuri itu begini. Dia kalau sudah punya produk bagus, dia selalu nggak puas dengan kondisi seperti itu. Dia upgrade terus. Upgrade terus. Walaupun sudah bagus, upgrade lagi, upgrade lagi, upgrade lagi. Itu AFC. Contoh SOP 100 plus itu sudah sangat luar biasa. Sudah sangat bermanfaat dan banyak sekali orang-orang yang menderita sakit degeneratif yang terbantu. Bahkan yang tidak sedikit juga banyak yang sembuh. Nah, seharusnya perusahaan-perusahaan yang lain dia sudah cukup puas dengan produk yang sama. Tapi inilah bedanya Jepang. Jepang walaupun sudah bagus, dia selalu upgrade. Nah, SOP 100 di-upgrade menjadi SOP Subarasi. Nah, semua kandungan SOP Subarasi itu ada mengandung tiga peptide, ya. Yang pertama salmon ovalipid peptide, kemudian sarden peptide, yang ketiga fruit flow. Nah, semua yang ada di SOP 100 itu ada di SOP Subarasi. Dan tidak ada produk tidak semua kandungan SOP Subarasi ada di SOP 100. Jadi kalau teman-teman mau order SOP 100 hari ini juga masih ada, tapi yang lebih laku sekarang SOP Subarasi. Kenapa? Karena kandungannya lebih komplit. Ya, gitu teman-teman. Kemudian ada yang kedua itu ada Usukushi. Nanti mengenai patennya, paten manfaatnya mungkin teman-teman udah tahu semua, ya. Itu ada di brosur, semua brosur ada. Kita tidak membahas patennya. Jadi ini kita membahas tentang produk. Produk kita ini sangat berkualitas. Saya sendiri sebagai pengguna awal dari produk ini, itu saya mendapatkan manfaat sinusitis hilang. Kulit sebagai mantan pedagang kaki lima itu biasanya 15 tahun dijemur di matahari, hitam. Ya, sekarang seperti teman-teman lihat agak sedikit glowing gitu ya kira-kira, ya. Itulah dasarnya produk kita. SOP Subarasi dan Usukushi. Kemudian ada yang ketiga berupa serum kecantikan. Walaupun saya laki-laki, saya juga pakai. Ya, tapi tidak seperti wanita. Kadang-kadang saya lupa karena laki-laki ini mainnya satset habis mandi langsung keluar gitu, ya. Nah, kalau beda dengan wanita, dia mesti habis mandi banyak lagi tempel-tempel ini, ya. Saya nggak ngerti apa namanya. Pokoknya lengkap. Habis mandi bedakan dan pasti dia pakai serum gitu, ya teman-teman. Kalau saya juga sering pakai tapi tidak tiap hari gitu, ya. Itulah produk kita yang sangat dasar, SOP Subarasi, Usukushi, dan Sensei Suru. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Tadi pertama yang saya katakan bahwa kalau kita mau masuk sebuah bisnis, perhatikan yang pertama perusahaannya, kemudian produknya. Produknya ini bermanfaat apa enggak? Kadang-kadang mohon maaf, di luaran sana, ketika dia mau membuat sebuah perusahaan MLM, dia bikin sistemnya dulu. Oke?
Nah, setelah sistemnya jadi, dia akan cari produk-produk tetangganya. Misalnya, nah ada yang jualan kopi, diambil produknya kopi. Kemudian ada misalnya sabun, diambil sabun. Itu kopi itu banyak mereknya, tapi pabriknya sama, gitu ya. Di luar sana saya ketemu banyak sekali eh, perusahaan kopi-kopi gitu ya, mereknya beda-beda, tapi tempat belanjanya, tempat kulaannya sama. Kemudian juga sabun, parfum, dan lain-lain. Nah, kita AFC itu perusahaan farmasi milik sendiri. Jadi kita tidak kulaan ke tempat lain, tidak maklon istilahnya ya. Jadi perusahaan kita ini mendistribusikan ke mitra-mitranya. Seperti itu teman-teman. Jadi ada tadi perusahaan, kedua produk. Nah, saya mau nanya sama teman-teman, perusahaan di luar sana yang maksud saya perusahaan network marketing di luar sana yang bagus ada nggak? Ada. Kemudian produknya yang bagus ada nggak? Ada. Nah, ya. Nah, ini yang ketiga. Kenapa kita berbeda dari yang lain? Yang ketiga adalah sistem. Ya, tadi saya bilang ada orang yang produk perusahaan bagus kok, sudah terdaftar kok di bursa saham, misalnya di Nasdaq gitu ya, atau di manapun gitu. Ya, oke, bagus. Kemudian produknya juga bagus, dipakai banyak oleh atlet-atlet dunia gitu ya. Bagus, benar. Tapi saya mau nanya, kamu dapat duitnya gampang nggak di sana? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini yang berbeda di AFC. Kita punya sistem yang luar biasa. Karena yang bikin adalah orang kita sendiri, sementara yang di luar sana itu yang bikin orang lain. Jadi sistemnya mereka itu mereka bikin untuk keuntungan mereka sendiri, bagaimana perusahaannya untung. Tapi disinilah bedanya AFC. Kita berterima kasih kepada Pak Miko yang sudah bikin sistem yang luar biasa, yang pro member, bukan pro perusahaan. Jadi di sini yang diuntungkan dulu adalah membernya, para mitranya. Dan Pak Niko juga bikin sistem ini sangat fair dan sangat bagus. Nah, sehingga orang untuk achieve annual rank atau untuk sekedar dapatkan bonus harian itu gampang. Karena tidak ada di sini namanya tutup poin. Inilah bedanya kita dengan perusahaan yang lain. Sistemnya. Kalau perusahaannya bagus, ada banyak di luar sana. Kemudian produk bagus, ada banyak di luar sana. Tapi yang berbeda sistemnya. Ya, sistemnya. Terus kemudian perusahaan kita sangat baik. Di tempat lain, kalau akunnya sudah tidak aktif, itu syaratnya harus mendaftar tiap tahun itu harus ada mendaftar ulang. Nah di AFC berbeda. AFC karena saking banyak setahun dua kali ini tahun 2022 itu 2 kali yang mati bisa hidup lagi, gitu ya. Mati bisa hidup lagi di sini. Artinya perusahaan mengaktifkan kembali akun-akun yang sudah expire. Expire di sini bukan berarti akunnya sudah mati ya. Expire itu hanya bonus pairing-nya yang expire. Jadi kalau orang yang akunnya itu sudah expired, tapi dia mensponsori, dia masih dapat bonus sponsor. Hanya saja tidak dapat bonus pairing. Nah, perusahaan berbaik hati mengaktifkan seluruh membernya yang akunnya sudah expired, aktif lagi. Maka di akun kita masing-masing tuh banyak kan. Tadi dolar kita tulisannya expired itu warna merah, sekarang jadi hijau ya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, itu karena perusahaan kita sangat baik. Nah, kita kembali ke sistem. Sistem ini memudahkan semuanya, termasuk saya sangat dimudahkan. Sampai hari ini saya sudah 2 kali ya, sudah 2 tahun mencapai achieve Shogun, itu bukan karena saya yang hebat, teman-teman. Karena sistem yang dibikin Pak Niko ini yang luar biasa. Ya, saya bukan orang yang hebat, tapi sistem kita yang dahsyat, luar biasa, bagus. Gitu ya. Saya contohkan, teman-teman semua tentu kenal dengan namanya Valentino Rossi, ya, pembalap nomor 1. Nah, kalau motornya Valentino Rossi, saya yang pakai, kemudian Valentino Rossi
pakai motor yang saya pakai itu Cup 70, kira-kira yang menang siapa? Ya, gitu teman-teman. Jadi bukan masalah saya atau Rossinya yang hebat, tapi karena kendaraannya yang bagus. Nah, di bisnis kita sistemnya yang bagus. Selain tadi perusahaannya juga bagus, produknya yang sangat dahsyat, kemudian ada sistemnya, sistemnya yang sangat bagus. Nah, itulah yang membuat kita ini gampang. Jadi buat teman-teman yang kita jual kepada teman-teman kita yang untuk mengajak bergabung di bisnis ini, cukup ceritakan sistemnya. Tapi sistem aja cukup nggak? Nggak cukup. Ada harus didukung dengan perusahaan yang berkualitas. Kalau kita punya kualitas terbukti karena punya paten, karena tidak ada produk kesehatan yang lain itu punya paten fungsi seperti kita. Nah, itulah hebatnya AFC. Kemudian perusahaan kita jangan diragukan, itu sahamnya terus naik, di mana ketika pandemi rata-rata saham perusahaan di dunia itu pada turun. Ya, buktinya apa? Itu kalau teman-teman punya investasi di unit link di asuransi, investasinya pasti turun. Nah, gitu teman-teman. Nah, saham AFC naik terus. Itu ya. Itulah perusahaan kita punya perusahaan yang bagus, produk yang bagus, sistem yang mumpuni. Nah, tadi saya sudah contohkan sampai hari ini saya bisa Shogun itu bukan karena saya yang hebat. Jadi banyak juga Busidonya kitanya juga banyak yang hebat, tapi kalau tidak didukung sama sistem yang bagus, itu akan sulit, ya. Begitu teman-teman. Kemudian yang keempat adalah momentum, ya. Momentum ini seperti apa? Jadi ketika saya berdagang dulu, saya juga selain jualan jam tangan, saya juga jualan fashion, baju. Jadi momentum ketika untuk jualan baju kapan? Itu Lebaran, ya. Jadi sebelum puasa itu saya sudah stok banyak, ya, sudah harus stok banyak. Kalau nggak stok banyak, nanti pas puasanya saya pulaan ke Jakarta, itu barang udah nggak ada. Jadi momentumnya kira-kira seperti itu. Jadi ketika momentum Lebaran, kita jualannya baju. Nah, momentumnya di AFC apa? Momentumnya di AFC adalah teman-teman tahu bahwa pandemi sudah menyadarkan banyak orang akan pentingnya kesehatan. Sehingga mungkin teman-teman bisa lihat di seluruh Indonesia banyak sekali yang kalau malam mereka tidak makan nasi lagi, ya, minum jus, kemudian beli suplemen. Nah, ini kesempatan buat kita karena mindset orang tentang kesehatan sudah mulai baik. Mereka sudah sadar akan pentingnya kesehatan. Maka disinilah perusahaan kita punya peluang yang sangat besar, momentum. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, ada momentum. Kemudian tadi yang pertama apa ya? Dicatat ya teman-teman. Yang pertama perusahaan. Kalau kita mau bergabung sebuah bisnis, yang pertama adalah perusahaan, yang kedua adalah produk, yang ketiga adalah sistem, yang keempat momentum. Kalau sebagus apapun produk, kalau momentumnya tidak tepat, itu kurang bisa jalan. Itu teman-teman, ya. Kita momentumnya sudah sangat tepat setelah pandemi. Ini pandemi belum berakhir, ini muncul lagi. Nah, kesempatan buat teman-teman untuk menawarkan produk-produk kita pada orang-orang yang sudah membutuhkan. Itu teman-teman, ya. Momentum. Kemudian setelah itu, nah, AFC ini sudah banyak sekali orang yang merubah orang-orang yang tadinya nothing menjadi something. Saya punya banyak tim, mungkin teman-teman kenal dengan namanya Mbak Titin, seorang tukang pijit keliling, di mana ketika pandemi 2021 sedang puncak-puncaknya, waktu itu kita sedang berada di di level 4 ya, itu kondisi sedang susah, tidak ada orang yang mau pijit, semua orang yang mau pijit takut, ketemu orang takut. Nah, Mbak Titin ketika itu 3 hari sampai nggak makan, ya. Nah, ketemu, kita cerita-ceritakan tentang AEC, kemudian dia belajar,
akhirnya sekarang Mbak Titin sudah berubah, agak sedikit ini ya, Mbak Titin sekarang sudah bukan tidak mau menjadi tukang pijit, masih melayani kalau orang itu punya punya kans untuk diprospek menjadi mitra. Itulah Mbak Titin sekarang ya. Jadi kalau hanya sekedar dipijit aja, Mbak Titin nggak mau. Nah, itu salah satunya. Mbak Titin sekarang sudah bisa beli mobil, tadinya punya penghasilan itu kalau ada panggilan ya. Kemudian sekarang dia udah dapat mobil, bisa memperbaiki rumah orang tuanya. Kemudian ada banyak lagi, ada Mbak Eni yang tukang rujak keliling, sekarang punya penghasilan 20 sampai 30 juta sebulan. Itulah transformasi yang terjadi di AFC. Semua karena sistemnya yang sangat bagus. Jadi buat teman-teman, mari kita terima kasih kepada Pak Niko yang sudah bikin sistem ini sangat luar biasa, sangat mudah untuk mendapatkan uang. Jadi sebagai pedagang itu kalau sistem konvensional itu kan nggak ada, kalau kita jual satu dapatnya satu gitu ya teman-teman ya. Nah kalau di AFC ini ada sistem yang membuat kita ini lebih mudah dan mendapatkan hasil yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Itu teman-teman. Ini sudah banyak yang berubah, yang hidupnya berubah, ada yang sudah banyak lunas utang. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya utang, ya. Nah, di AFC ini bisa menjadi solusi untuk melunasi utang. Saya punya tim, tadi juga datang ke rumah, ada salah satu namanya Mas Budi dari Praci, itu bisa lunas utang. Dan tadi datang ke rumah saya, beliau bersama istri sudah beli mobil, itu semuanya cash, ya. Utangnya lunas, bisa beli rumah cash, beli mobil cash. Utang sudah nggak ada. Enak ya. Kemudian punya income antara 50 sampai 60 juta sebulan. Enak nggak? Ya, enak sekali. Jadi kita hidup happy tanpa hutang. Kemudian apalagi kalau ditambah dengan income yang terus konsisten yang cenderung naik. 50, 60, 70, 100 sebulan. Dan itu di AFC sudah puluhan ribu orang yang mendapatkan hal-hal seperti itu. Itu teman-teman ya. Kemudian ini nanti ada sesi tanya jawab ya buat teman-teman, karena materi saya ini tidak banyak. Tadi hanya masalah kenapa kita harus berbisnis AFC. Sebenarnya pada malam hari ini saya lebih banyak untuk sharing. Nanti teman-teman bisa ajukan pertanyaan baik langsung maupun secara tertulis di chat, kolom chat ya. Nah, ini untuk bagian terakhir dari materi saya, bahwa kita harus berterima kasih kepada orang yang sudah mengenalkan AFC ini. Karena kesempatan-kesempatan seperti ini tidak datang setiap hari. Jadi ketika kesempatan itu tidak muncul begitu aja, karena kesempatan itu adalah kesiapan diri kita yang bertemu dengan waktu yang tepat. Jadi plan kita, orang yang mengenalkan bisnis ini kepada kita wajib terima kasih kepada beliau, apapun kondisinya, ya. Tapi informasi ini sangat sangat bermanfaat seperti yang saya rasakan. Nah, kalau saya masih ngotot bertahan berjualan di mall, hari ini pasti kondisinya pasti carut marut, kondisinya pasti sudah tidak nyaman karena teman-teman saya yang hari ini masih jualan di mall itu pusing karena biaya operasionalnya itu tidak bisa ditutupi oleh omset. Jadi sangat ini lebih besar pasak daripada tiang. Artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, itu teman-teman, saya berterima kasih selalu kepada upline saya, kepada orang yang sudah mengajak saya ke bisnis ini, yaitu Bapak Hendro Darsono dari Surabaya bersama Ibu Silvi Yulianti. Kebetulan beliau adalah seorang Busido. Jadi Bu Silvi ini 2020 Busido, 2021 Busido, di 2022 ini juga beliau Busido. Nah, mari kita tiru cara-caranya yang selalu tulus membantu memberikan informasi tentang bisnis ini kepada teman-teman. Gitu. Jadi di slide terakhir ini tertulis kesempatan tidak muncul begitu aja.
Kesempatan adalah kesiapan diri yang bertemu dengan waktu yang tepat. Gitu teman-teman. Ya, mungkin untuk sesi trainingnya cukup sekian dari saya. Mungkin sesi selanjutnya adalah saya lebih senang kalau kita berbicara dua arah. Ya, nanti ada sesi tanya jawab. Apapun pertanyaan Anda, insya Allah saya akan jawab. Kalau misalnya belum bisa saya jawab hari ini, mungkin bisa japri ke nomor saya nanti akan saya cari jawabannya. Itu ya teman-teman ya. Itu Mas Angga. Terima kasih. Halo? Ya, mungkin ada teman-teman yang ya silakan bertanya melalui apa namanya chat di kolom chat, silakan tanya. Ah, ini saya lihat ini ada Alberti Sinaga. Cara memprospek yang benar Pak, biar pengalamannya dibagi. Sebenarnya tidak ada cara prospek yang tepat, itu tidak ada sebenarnya teman-teman ya. Kadang-kadang saya sendiri kalau lagi prospek itu juga masih banyak orang itu menolak dan tidak mau gitu ya. Jadi cara prospek yang benar kalau saya jawab gini aja. Kita itu akan tahu kalau kita terus melakukan prospek. Karena rumus untuk prospek yang benar itu nggak ada sampai sekarang. Itu sama dengan pertanyaannya, Pak, bagaimana cara cepat jadi sukses? Nggak ada jalan cepat ya. Semua by proses, gitu ya. Gitu tadi dari jawab pertanyaannya. Caranya adalah dengan melakukan prospecting tiap hari. Tiap hari prospek, ketemu orang, cerita-cerita. Dan kita dari orang-orang yang kita cerita setiap hari, kita nggak tahu dari orang mana yang akan menjawab, yang merespon prospek tawaran kita. Sama seperti saya dulu di mall ya, tidak semua orang yang masuk toko saya itu beli. Ya, ini saya cerita pengalaman saya di mall. Ya, saya bukakan di mall itu jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ya, dari pagi jam 9 malam sampai jam 9 malam. Kemudian jam 9 saya tata-tata, kemudian ada masuk 5 orang nggak beli, ya. Jam 10 juga ada yang masuk 10 orang. Setelah masuk lihat-lihat nggak beli, keluar. Jam 11 juga ada yang masuk 10 orang, lihat-lihat keluar nggak beli. Nah, sampai jam 5 sore sudah lebih 100 orang yang nggak masuk ke toko saya. Lantas apakah saya langsung ambil kesimpulan, wah toko saya ini didukunin orang atau dagang saya sudah nggak laku, benar nggak? Nah, tapi saya sabar menunggu sampai saya jamnya tutup. Jamnya tutup jam 9 malam, saya tetap buka. Jam habis maghrib itu banyak orang yang belanja, ya banyak orang belanja. Sehingga kita ini artinya apa? Kita di dalam prospek ini kita nggak tahu pada orang ke-10 kah, baru orang yang closing, ya atau ada juga yang beruntung sekali prospek langsung closing gitu ya. Ada yang ketiga, yang keempat. Jadi bisnis kita ini kita ibaratkan seperti kita main kartu. Tugas kita adalah mencari kartu as. Nah, di dalam satu pak remi itu, kartu itu tentu ada kartu as. Nah, tugas kita mencari kartu asnya. Kalau kita beruntung di lembaran pertama kita dapat kartu asnya. Tapi ada orang yang di lembaran ke-20 baru dapat. Ada juga di lembaran terakhir dia baru dapat kartu asnya. Nah, di bisnis kita sama. Kita nggak tahu pada prospekan keberapa orang closing dengan kita. Tugas kita adalah bercerita, sharing tentang manfaat dari produk ini sama dengan dan juga dengan peluang bisnisnya. Begitu ya, teman-teman. Jadi jangan tanyakan cara prospek yang benar. Cara yang prospek yang benar nanti kalau saya tahu dari dulu saya udah di tahun pertama saya langsung busido ya. Gitu ya teman-teman. Oke ya. Jadi cara yang paling benar belajar terus, lakukan terus. Nanti kalau kita semakin sering lakukan, kita akan tahu cara-cara prospek yang benar. Gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Saya lihat dulu pertanyaannya. Nah, ini apa kata-kata jitu? Ya, sama kayak tadi, nggak ada kata-kata jitu ya, teman-teman. Kemudian, apa lagi nih? Bagaimana trik Bapak prospek orang yang sedang sakit dan tidak punya uang, Pak?
Oke. Bagaimana cara prospek orang yang sedang sakit tapi tidak punya uang? Ya sebenarnya dilema juga ya. Udah sakit nggak punya uang gitu ya. Kita jangan sampai mengalami. Tapi kalau ketemu orang-orang seperti itu, jadi begini. Kalau saya ketemu orang seperti itu, eh, tapi ini tidak bisa dibenarkan ya. Kadang-kadang saya kasih produknya satu box pada orang yang sakit dan tidak punya uang. Saya kasih, bukan saya jual murah ya. Kalau jual murah itu namanya cutting price. Jadi saya kan tiap bulan itu dapat redemption 20% dari bonus saya. Jadi satu bulan itu bisa dapat produk itu sekitar 20 juta ya, satu diamond. Nah, saya ketika melihat orang-orang yang sedang sakit tapi tidak punya uang, itu saya sumbangkan satu box. Nanti ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia dapatkan, apa ya manfaat yang didapatkan dari produk ini, tolong diceritakan kepada teman-temannya. Kalau orang itu diabetes biasanya mereka punya paguyuban sesama penderita diabetes. Kalau mereka penyakit jantung, dia punya paguyuban sesama penyakit jantung. Kalau orang yang sakitnya stroke, mereka punya paguyuban sesama penyakit stroke gitu. Jadi yang paling banyak adalah cuci darah. Jadi cuci darah itu yang paling senang saya ketemu dengan orang cuci darah itu apa? Ada saling bercerita, setelah kasih produknya dia cerita teman-temannya gitu ya. Dan ada banyak dampaknya itu nanti saling cerita. Itu terjadi akhirnya mereka yang tadinya nggak ada uang punya uang untuk beli produk kita. Jadi awalnya memang ini nggak bisa ditiru ya, nggak bisa ditiru karena kebetulan saya sudah dapat bonus lebih dari 1 juta per bulan, redemption-nya lebih 20 juta, saya punya kesempatan untuk bantu mereka. Itu teman-teman. Ya. Pertanyaan apa lagi? Pak Firdaus, bagaimana cara jawabnya jika calon prospek menanyakan kepada saya, kamu sudah dapat penghasilan berapa? Sedangkan saya ini baru mulai. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali dari siapa ini? Nata Sabena. Oke. Ini pertanyaan yang bagus sekali dari Sabena. Jadi begini, kalau kita masih baru, kita jangan berbicara penghasilan yang besar. Kalau kita ini belum punya penghasilan yang besar. Kalau saya di awal-awal dulu, yang saya jual adalah upline saya. Kebetulan Pak Hendro itu ketika saya gabung, beliau sudah penghasilannya 100 juta. Nah, ketika saya ngajak teman-teman saya seperti ini, bro, aku sedang belajar cara hasilkan uang 100 juta. Nah, mungkin teman saya waktu itu kaget. Loh, emang ada sekolahnya? Ada yang ngajarin dan itu gratis, ya. Emang kamu udah dapat? Lah saya belum dapat. Kalau saya udah dapat, nggak perlu saya belajar. Karena saya belum dapat, kamu sebagai teman baik saya, kamu adalah orang pertama yang saya ajak untuk belajar kepada teman saya ini yang mau ngajarin kita secara gratis. Nah, dari cerita seperti ini, dia mau belajar. Jadi dia nggak akan tanya, kamu udah dapat berapa? Ya, jadi kalau jangan teman-teman sekecil hati kalau ada orang tanya, kamu udah dapat berapa di bisnis AFC? Bilang aja kamu masih belajar dan upline saya atau orang yang mengajak sudah punya penghasilan segini-segini, itu aja. Jadi jangan direkayasa asalkan seolah-olah kita nih berpura-pura punya penghasilan 50 juta ya. Nggak boleh. Kita harus tetap ngomong apa adanya, jujur bahwa kita juga masih belajar. Gitu, teman-teman. Ya. Itu pertanyaannya. Terjawab ya? Oke. Apalagi pertanyaannya? Setelah pakai produk hasilnya gimana? Pak, kalau pasien cuci darah setelah pakai produk hasilnya gimana Pak? Sesuai pengalaman yang Bapak temui. Nah, kalau untuk ini tentang produk ya. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa setiap orang itu punya dapat manfaat yang berbeda-beda. Walaupun sama-sama pasien cuci darah, sama-sama minum produk Subarasi, tapi hasilnya pasti akan beda. Saya punya banyak pasien,
kebetulan ada apa namanya, dia sudah 2 kali seminggu cuci darah. Kita cerita tentang kehebatan produk ini dengan agak sedikit ragu-ragu karena dia udah bosan berobat kemana-mana. Jadi kalau teman-teman ada orang yang ragu-ragu menerima produk kita, itu lumrah ya, karena saya juga ngalamin. Cuman kita cerita jangan over claim ya. Ini sembuh Pak, nggak bisa. Jadi saya selalu mengatakan, Pak, ini Bapak kan sudah berobat kemana-mana, sudah bermacam-macam cara, cuci darah sudah 2 tahun. Pak, siapa tahu ini adalah jawaban doa-doa Bapak, ketemu produk yang bagus, kebetulan ini produknya dari AFC, ini sudah banyak membantu orang, siapa tahu Bapak juga berjodoh dengan produk ini. Tidak ada salahnya Bapak untuk mencoba, karena Bapak udah mencoba kemana-mana, Bapak mau, kenapa tidak ini yang terakhir ini, kenapa Bapak tidak mau coba? Ya, siapa tahu berjodoh. Jangan janjikan tentang kesembuhan, nggak boleh. Bapak pasti sembuh, nggak boleh. Karena kita berharap agar dia beli, terus bilang kita beli pasti sembuh Pak, nggak boleh. Produk kita bukan obat, produk kita hanya sifatnya hanya membantu mempercepat kesembuhan. Ingat ya teman-teman ya, hanya sekedar membantu mempercepat kesembuhan para penderita penyakit seperti cuci darah, diabetes, stroke, jantung, dan lain-lain. Itu ya teman-teman ya, jangan janjikan kesembuhan. Jadi seperti itu teman-teman jawabannya. Oke, ini ada dari Ahai ya. Pak, setiap orang tentu memiliki lingkungan pangsa yang berbeda-beda. Dalam arti tidak semua teman-teman atau kenal kita mumpuni secara finansial. Sementara kita tahu produk AFC tidak murah. Kira-kira gimana menentukan seseorang yang itu kita anggap sebagai orang yang potensial untuk closing? Oke, seperti yang tadi saya ceritakan, saya tidak bisa menentukan pada orang keberapa orang itu akan closing dengan saya. Tugas kita adalah bercerita, sharing kepada setiap orang yang kita temui. Kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Itu yang saya lakukan. Jadi tidak bisa kita, karena kita ini bukan dukun yang bisa menentukan orang ini mampu beli apa enggak. Tugas kita adalah sharing secara murni, sharing cerita-cerita, dan jangan berharap ketika kita sharing mereka langsung beli. Ya, karena begini, saya banyak ketemu orang yang kita temui itu memang belum beli, bukan berarti dia tidak mau. Kadang-kadang dia mungkin ketika kita memberikan presentasi, dia tidak konsentrasi mendengar karena lagi ada banyak masalah, ya. Mungkin badannya dekat kita tapi pikirnya entah kemana, ya. Itu banyak terjadi. Atau dia belum butuh, atau dia belum ada duit. Jadi kita nggak tahu kondisi orang itu. Yang tugas kita yang jelas adalah cerita tentang kehebatan produk kita. Cerita tentang dahsyatnya bisnis kita. Itu yang kita ceritakan. Masalah orang tuh beli atau enggak, itu bukan urusan kita. Itu pulangkan kepada mereka. Tugas kita adalah bercerita, berbagi informasi, sharing, ya. Itu tugas kita, itu bagian kita. Masalah closing, itu serahkan sama yang di atas. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk menentukan pangsa pasar kita tadi kan nggak tahu. Kita cerita aja. Seperti kita ini, kalau saya ibaratkan seperti kita ini menjaring ikan, ya, menjaring ikan di kolam gitu ya. Kita ambil jaring, kita ambil. Nah, kalau ikannya itu bukan ikan yang kita cari, ya sudah lepasin. Tugas kita adalah menjaring ikannya. Siapa tahu dapat ikan yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Ya, oke. Selanjutnya, apalagi ini? Ini banyak sekali pertanyaannya. Apalagi? Apa kepanjangan AFC? Jangan tanya upline-nya ya. Apa kepanjangan AFC? Ya, Asayama Family Club. Oke. Pak, satu lagi Pak, beberapa calon prospekan membandingkan dengan wajah dan penampilan. Kenapa member nggak cantik katanya? Padahal nggak konsumsi produk. Nah, ini betul. Saya ini pernah jualan nasi Padang ya.
yang tentu kalau nasi Padang itu otentik, selalu identik dengan rendang. Nah, kalau saya punya rendang, itu nggak pernah saya coba, tapi saya kemana-mana ngomong, wah, ayo makan di warung saya, wah, rendang saya enak. Tapi rasanya kayak mana? Saya nggak pernah makan rendangnya. Bagaimana mungkin saya cerita? Nah, jadi kita sebagai mitra ASC akan jauh lebih dahsyat, jauh lebih baik kalau kita sendiri juga pakai produknya. Seperti yang saya lakukan, dulu muka saya ini menghitam karena terpaksa berjemur di matahari 15 tahun ya. Kemudian saya konsumsi produk ini rada glowing dikit gitu loh teman-teman ya. Jadi inilah dampak. Kalau kita ini kelihatannya hasil produk kita ini, kita jauh lebih mudah di dalam menawarkan produk kita. Jadi harus konsumsi. Jadi kalau masalah cantik itu sifatnya relatif ya. Cantik itu begini. Cantik itu kan menurut saya cantik, menurut teman-teman kan belum tentu cantik ya. Jadi cantik itu relatif. Yang paling baik itu adalah bukan cantik ya. Jadi mukanya tadinya ada masalah, kulitnya jadi membaik, kulitnya jauh lebih cerah ya. Hari ini saya juga sharing kepada teman-teman, itu tadi ada video testimoni, kebetulan dia sinusitis dan kulitnya juga jauh lebih cerah dibanding sebelum konsumsi AFC ya. Gitu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau ada yang mau bertanya secara langsung, bisa raise hand. Oke. Pak, saya nanya, kebetulan ipar saya ini divonis tumor paru-paru stadium 3 dan sudah sekali bronkos. Itu maksudnya apa? Bronkoskopi. Ya, gini, buat yang tumor ya, di tumor paru-paru, kita nih punya banyak testimoni tumor paru-paru ya. Nanti bisa dicek di YouTube. Jadi saran saya, AFC kemanapun berobat itu tidak ada jaminan akan sembuh. Mau berobat ke Singapura, ke Penang, itu dokter-dokter sana nggak mungkin memberikan jaminan akan sembuh. Semuanya sifatnya adalah ikhtiar. Kita ikhtiar. Siapa tahu ini dengan cara gini, cara konsumsi AFC, Subarasi dan Usukusi, siapa tahu membaik. Sembuh, nggak ada. Karena sembuh bagiannya Tuhan. Jadi gini, kalau sudah ada perubahan, jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Karena itu belum sembuh. Ya, masih kan, apalagi kelenjar getah bening. Jadi teman-teman harus paham bahwa untuk ketika kita menderita sakit, kayak katakanlah kelenjar getah bening. Nah, prosesnya kelenjar getah bening sampai membengkak, membesar itu kan butuh waktu puluhan tahun itu, ya. Akumulasi puluhan tahun dari sehat menuju sakit. Begitu juga dengan orang diabetes. Dari sehat menuju diabetes, dari sehat menuju sakit jantung, dari sehat menuju sakit stroke. Nah, itu butuh waktu. Dari sehat menuju sakit itu butuh proses. Nah, sekarang kita balik. Dari sakit menuju sehat. Kira-kira butuh proses nggak? Jangan berharap baru minum 2 box, sakitnya sembuh. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi ada prosesnya juga. Karena penyakit-penyakit degeneratif seperti tumor, kanker, diabetes, stroke, jantung itu tidak seperti sakit kita ketika menderita sakit kepala. Kita sakit kepala,
malam-malam kita pergi ke warung beli obat sakit kepala, ya. Terus minum malam, paginya sakit kepalanya hilang. Tapi besok kambuh lagi. Enggak seperti itu, teman-teman. Jadi kita ini gini, saya contohkan ya, dari tangan saya bisa lihat tangan saya ya. Jadi kalau misalnya tangan saya ini sakit di sini, nah produk kita ini bekerjanya tidak di sini, tapi mungkin dia akan cari penyebabnya saya sakit di sini di mana. Mungkin di sini ada penyumbatan, ya. Nah, kerjaan produk kita ini membereskan penyebabnya dari sakit saya tangan yang di sini. Nah, nanti kalau ini udah beres, ini otomatis pelan-pelan akan membaik. Nanti kalau ini udah beres, yang membaik bukan hanya ini. Siapa tahu selama ini juga sakit, ini juga sakit, ini juga sakit, tapi nggak dirasakan. Kenapa? Karena fokus kita di sini. Oke? Nah, ketika ini sudah membaik, penyebabnya ini semuanya akan membaik. Ini saya ada cerita. Kebetulan teman saya di Padang, istrinya tuh kena cancer, ya. Setelah konsumsinya AFC, fokusnya dulu kan untuk cancer, dan alhamdulillah itu kansernya itu membaik. Padahal dokter yang menanganinya itu sudah memvonis harus dioperasi, ya, sudah harus operasi. Tapi teman saya ini belum mau dioperasi karena dia tahu risiko operasi. Kemudian dia mencoba minum ursukusi dan subarasi untuk istrinya. Dan alhamdulillah sampai hari ini nggak jadi operasi dan sembuh. Nah, tapi yang sembuh bukan hanya kansernya. Kebetulan beliau itu juga punya keluhan ambeien. Jadi ketika kansernya membaik, ambeien otomatis hilang. Kemudian namanya wanita habis ngelahirin, di perutnya itu kan ada garis-garis apa namanya ya. Nah, itu juga ikut menghilang. Jadi tujuannya satu, yang sembuh 3. Nah, itu tiap orang beda-beda. Oke ya, teman-teman. Jadi jangan seperti kita berharap sakit mah terus beli obat di warung, minum, malamnya minum, siangnya kita bawa tidur, pagi udah hilang sakitnya. Tapi itu bukan sembuh, teman-teman. Itu hanya sekedar menghilangkan nyerinya, tidak membereskan penyebabnya. Itu ya. Ini ada yang raise hand, Masta Karo-Karo. Mungkin siapa yang bisa buka ini? Oke ya, nanti ini biar Mas Angga yang membuka, ya. Mungkin saya lihat lagi. Oke, silakan yang nanya langsung. Pak, kalau sakit paru-paru konsumsi SOP dengan obat dokter, maksudnya gimana? Mas tanya dipanggil tuh. Jangan tapi beresin ini. Mas ada apa ngomong? Ya, ini saya jawab yang di chatting dulu ya, Oke. Pak, kalau sakit paru-paru konsumsi SOP dengan obat dokter, sebagusnya SOP dulu dikonsumsi atau obat dokter dulu. Oke, baik. Ini dari siapa ini? Ini S362, saya nggak tahu namanya. Jadi gini teman-teman, jadi kalau kita ini masih konsumsi obat dokter, tetap jangan buru-buru diberhentikan. Nah, biasanya obat dokter itu kan diminum setelah makan, ya, setelah makan. Kan disarankan agar mengkonsumsi itu sebelum makan. Jadi nggak apa-apa. Caranya pasti ada. Tapi walaupun bersamaan tuh nggak apa-apa karena produk AFC ini bukan obat kimia. Jadi kan hanya makanan. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau nanya, siapa silakan. Halo, siapa ini? Mas Takar-Karo. Mungkin Mas Angga bisa bantu untuk membuka mic-nya. Ya Pak.
yang resmi. Ya, silakan yang raise hand siapa ini? Mas Takaro-Karo, silakan. Yang Oh, SS ini apa ya? Iya, yang S362. Mungkin ada teman-teman kalau memang nggak sempat untuk raise hand karena banyak ya, bisa chatting nanti saya baca. Tapi mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa saya jawab karena yang nanya banyak banget ya. Oke. Halo Pak, siapa tadi Pak Karo-Karo? Nggak bisa Pak, nggak. Saya udah ask to unmute, nggak dibuka. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin teman yang lain, siapa lagi tadi raise hand? Ada Raiko Hasan. Raiko Hasan, silakan. Raiko Hasan. Nah, Ya. sudah. Oke, Bisa Mas langsung Raiko Hasan, ngomong, Pak. silakan. Ya. Halo Mas Raiko Hasan. Masih di sini? Pak, kayaknya ini pada pencet deh, nggak ada yang ini. Saya lower dulu semua deh, baru ulang kalau misalkan ada yang mau ini. Dan saya cuma mau info aja sih, teman-teman juga. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Ya. Bahwa produk kita ini bukan obat ya, jadi nggak ada dosis. Berapa banyaknya itu tergantung kondisinya. Kalau saya sendiri yang nggak ada keluhan, itu saya tiap hari minum produk AFC. Pagi itu 2 subarasi, 2 usuksi. Nanti malam saya juga minum suba dan usu 2. Jadi 1 hari 8 saset. Itu saya dengan tidak ada keluhan apapun, ya. Itu saya untuk maintain kesehatan saya. Nah, ini akan berbeda dengan orang yang mengalami keluhan seperti diabetes, jantung, dan stroke. Nah, berapa banyak yang harus minum itu tergantung kantongnya, ya. Kalau dia orangnya punya uang, ya bisa yang minum 4 sore, 4 pagi, ya, 4 pagi, 4 sore. Kalau hanya minum 2, minum 4 bisa membaik, Kak. Insya Allah bisa membaik, tapi tidak akan beda kalau kita konsumsinya 5 atau 6 atau 8 per hari. Itu ya teman-teman. Jadi kalau berapa banyaknya itu tergantung kondisi masing-masing dan kondisi keuangannya juga. Itu teman-teman. Kalau sore bisa nggak konsumsi obat? Ini apalagi siapa yang mau nanya? Ini bentar. Kami coba itu Pak. Oke. Kalau sudah pasang ring bisa nggak konsumsi AFC Pak? Oke. Kalau untuk yang sudah pasang ring sangat boleh, apapun kondisinya. AFC ini tidak seperti obat ya. Mau pasang ring, mau sudah pasang ring atau belum, itu boleh kok minum produk-produk kita ini. Karena ini hanya makanan. Ingat ya, buat teman-teman, jangan terfokus, jangan menganggap bahwa produk kita ini adalah obat. Bukan. Produk kita adalah makanan. Jadi tidak ada dosis dan aman dikonsumsi mulai dari anak-anak sampai orang tua. Orang hamil boleh. Saya banyak teman-teman saya yang kondisinya hamil minum ini. Bahkan orang yang lama nggak hamil minum produk kita ini bisa hamil dan punya anak. Ya, jadi aman. Mau dipakai berapa banyak, tapi ya masa ya 1 box sekali minum ya jangan berlebihan ya. Tapi mungkin bisa kalau saya 1 hari 4 pagi 4 sore, masing-masing 2 suba 2 usu, itu rutin tiap hari ya. Karena saya mobile, saya keliling Indonesia kemana-mana ya,
Jadi untuk stamina saya minum setiap hari, gitu. Oke. Ya ini, oke Pak, sebaiknya konsumsi AFC pada waktu kapan? Perut kosong atau setelah makan? Yang paling baik adalah sebelum makan, jadi saat perut kosong. Gitu ya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan lagi, ini banyak banget ya pertanyaannya. Oke. Saya cek dulu satu-satu ya. Nah, ini ada Pak Firdaus mau nanya mitra yang sudah 5 tahun belum punya anak, tapi akhir-akhir ini sudah 1,5 tahun dia tidak menstruasi. Oke, umurnya baru 37 tahun. Jadi gini teman-teman, ini saya punya pengalaman ya, saya punya mitra di salah satu kota, itu beliau sudah pensiun dari pegawai negeri, kebetulan dia guru, umurnya 60. Kalau 60 tentu sudah menopause ya. Nah, ketika dia minum produk ini habis 2 box, tiba-tiba dia mens kembali. Ya, jadi setiap orang beda-beda. Jadi tidak bisa dengan minum produk yang sama hasilnya akan sama, enggak ya teman-teman ya. Ini pasti beda, beda-beda tergantung kondisi dan gaya hidup kita sebelum, riwayat kesehatan kita sebelumnya. Itu sangat mempengaruhi. Itu ya teman-teman. Oke. Ini tadi kok fokusnya ke nanya ke tentang produk ya. Kenapa nggak tanya tentang bisnisnya? Karena sebenarnya kalau untuk produk saya kurang berkompeten. Saya kalau ditanya tentang bisnisnya itu jauh lebih baik. Ya, kalau mengenai produk saya hanya mengetahui secara umum. Ya tidak detail karena saya lebih banyak selama ini menjalankan bisnisnya. Bukan berarti saya tidak mengetahui produknya, saya mengerti tentang produk, tapi saya lebih banyaknya mengarah ke bisnisnya. Ya, teman-teman. Oke, Oke, mungkin ini saya bisa bantuin cari pertanyaan yang ini ya Pak, yang untuk tentang tema materi trainingnya gitu loh, maksudnya yang nyambung dengan tema training ya. ya boleh Mas Angga. Siap. Sorry ya teman-teman, yang lainnya saya nggak baca kalau yang tentang produk-produk itu. Karena salah kamar harusnya di hari Sabtu. Nah, kayak Sabtu kemarin juga tuh ada saya dan ada dokter juga. Kita jawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang produk. Oke, Nah, Mas Angga. Pak, ini ada Bu Titin nanya ke Pak Firdaus, gimana caranya biar samurai, Pak? Itu pertanyaan sulit. Ayo, gimana, Pak? Pertanyaan bagaimana menjadi samurai gitu ya? Ya, karena kan gini loh, Pak. Maksudnya sebenarnya bukan kayak bercandaan atau apa gitu, cuman emang semua, even Nico, mungkin Budi Darwin dan lain-lain semuanya bilang emang samurai itu salah satu titik amannya dulu, Pak. Jadi kita udah di samurai, baru kita bisa tahu nih kita akan kemana setelah itu. Jadi gimana caranya kita bisa achieve samurai dulu, gitu loh, Pak. Oke, baik Mas Angga. Saya coba jawab ya. Jadi bagaimana caranya jadi samurai? Jadi gini teman-teman, kita tentu untuk kita katakanlah kita keluar rumah, tentu ada rencana kita naik mobil atau naik motor gitu ya. Kita tentu ada tujuan yang kemana akan kita tuju. Nah di AFC juga samurai. Oke, samurai itu berapa pairing sih? 1000 pairing ya. 1000 kiri, 1000 kanan. Nah untuk memulainya itu tentu kita ada strategi. Bisa nggak kita jadi samurai dengan sendiri? Bisa. Asal rajin jualan, asal pintar jualan. Tapi masalah capek. Ingat ya, bisnis kita ini adalah bisnis network. Kita bukan perusahaan, kita bukan jadi sales di AFC, tapi kita adalah seorang network builder, membangun jaringan. Ya, jadi agar bisa achieve annual rank apapun, termasuk samurai, kita akan kesulitan kalau kita kerja sendiri. Jadi kita harus bangun tim. Kalau saya dulu, saya sendiri, kemudian saya prospek 2 orang teman saya kerja bertiga, kemudian yang 2 orang teman saya ini saya ajarin duplikasi, kemudian kita sama-sama membantu dua kiri kanan ini agar memprospek teman-temannya masing-masing juga 2, di kanan 2, di kiri 2. Begitu selanjutnya. Awalnya saya sendiri, kemudian bertiga, kemudian jadi 7,
15, 31, terus selanjutnya. Jadi nggak bisa sendiri. Karena prinsipnya bisnis kita ini adalah bekerja 1%, bekerja 1% bersama 100 orang. Bukan bekerja 100% sendiri. Akan berat kalau kerja, bisa nggak kerja sendiri? Bisa. Tapi kita ini ada sistem. Tadi saya contohkan bahwa kita ini ada sistem yang membantu kita agar cepat sampai di tujuan dalam waktu singkat dan tidak capek. Ya, misalnya nih, saya nih dari Blok M ke kantor ASC, ya, itu bisa sebenarnya bisa jalan kaki, tapi kan lama dan capek saya pastinya. Ya, mungkin biayanya saya jalan kaki itu akan jauh lebih mahal kalau saya naik misalnya Gojek atau naik taksi. Ya, nah di bisnis kita nih itulah gunanya sistem kendaraan tadi yang saya maksud. Kebanyakan orang menjalankan bisnis MLM, bisnis seperti ini, dia lakukan dengan cara-cara konvensional. Jangan lama itu. Kalau saya bisnis ini bisnis jual-jualan, saya nggak mau masuk AFC deh. Mungkin saya buka toko lagi kayak dulu. Kenapa? Itu konvensional. Jadi bisnis kita ini bisnis yang menggunakan sistem. Jadi strateginya bagaimana menjadi samurai, ya kita mulai atur, duplikasi diri, bikin daftar nama, berapa orang yang harus kita prospek satu hari, kemudian dari sekian prospek yang kita prospek itu, berapa orang yang closing. Kalau dari 10 orang yang kita prospek, satu mau dengan kita, kemudian satu ini closing, berarti 1%, 10%. Jadi untuk menjadi samurai kita butuh 3 pairing per hari. 3 pairing per hari secara konsisten. Sebenarnya nggak sulit banget sih. Jadi kalau 1000 itu harus dibagi-bagi. Dibagikan 1 tahun itu kan 365 hari. Katakanlah efektifnya cuma 300 atau 350 gitu ya. 15 hari kita banyak liburan. Oke, 350.000, 350 hari kali 3. Itu kan cuma ketemunya 1 hari 3. Karena 3 kali 350 adalah 1000. Jadi dan jangan sendiri. Kalau sendiri repot, capek kita, ya. Jadi harus bersama-sama. Itulah gunanya teamwork. Jangan harus minta tolong sama upline-nya. Tapi sama upline ini jangan bergantung harus didampingi terus-menerus, nggak bisa. Karena upline kita ini juga punya tim yang lain. Nah, boleh didampingi upline-nya itu maksimal 5 kali. Setelah 5 kali, kita harus belajar dari upline kita, dengerin dia bicara. Karena kebanyakan yang saya lihat, ketika dia menggunakan minta tolong sama upline-nya bantu prospek, dianya main handphone, nggak dengerin. Harusnya ketika ditemani sama upline-nya, kita ini serius mendengarkan. Supaya apa? Karena kalau udah 5 kali kita mendengarkan kata-kata yang sama, cara-cara yang sama, otomatis kita pasti bisa. Ya, jadi jangan bergantung sama upline terus-menerus. Di awal-awalnya betul boleh, tapi selanjutnya kita harus mandiri. Karena ingat ya, upline kita juga punya timnya yang lain. Karena bisnis kita adalah bisnis binari, bina kanan, bina kiri. Ada yang di sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Upline kita ini punya strategi yang beda, nggak bisa kita tempel terus upline kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu cara jadi samurai seperti itu aja. Oke, mungkin Oke, itu kan tadi cara jadi samurai, Pak. Ini sekarang kita rada turun lagi sedikit. Kita mau bahas, dari tadi juga banyak banget yang nanya. Kan tadi kan Pak Firdaus ada bilang, ya cara jadi samurai tinggal cari 1 orang kiri, 1 orang kanan. Mungkin dari temannya kebetulan kalau Pak Firdaus ya. Iya. Gimana Pak cara prospeknya? Apalagi teman Pak, paling susah justru. Orang dekat tuh paling susah kalau Pak Firdaus bilang teman tuh. Pasti paling susah Pak. Dibandingin orang nggak kenal ya. Nah, boleh nggak sih Pak sharing Pak? Jadi ini banyak yang penasaran, pasti sharing gimana caranya mungkin kita bisa bikin orang tertarik dan gabung sama kita gitu loh Pak. Baik dia mau orang dekat, mau orang jauh, mau gimana gitu loh Pak. Oke, baik Mas Angga. Jadi begini, bisnis ini lebih banyaknya seperti ini loh. Kita ini bukan seperti orang pacaran deh, kalau menurut saya. Kalau misalnya ada nih yang kita taksir, ini orang yang kita, misalnya cewek yang kita taksir misalnya ya, dia cantik, itu kita taksir. Kita harus cari perhatiannya. Bagaimana dia mau tertarik dengan kita, itu kita yang menyeting ya. Bagaimana orang itu tertarik dengan kita.
Bagaimana cewek itu tertarik dengan kita? Mungkin kalau tadinya tampangnya aura-auran harus rapi dan wangi, tampil steady gitu dong, biar ceweknya tertarik. Nah, sama dengan prospekan kita. Yang kita jual di sini nih bukan produknya, bukan bisnisnya, tapi kitanya. Jadi saya ini ada istilah not the song but the singer. Bukan lagunya tapi siapa penyanyinya. Jadi bukan apa yang kita tawarkan, lebih kepada siapa yang menawarkan. Ya, itu teman-teman. Jadi sebelum menjual produk kita harus bisa menjual diri dulu. Menjual diri dalam arti tanda kutip positif ya. Jadi sebelum menjual produk kita harus menjual diri kita dulu. Itu yang saya lakukan. Nggak mungkin kita itu mau menawarkan bisnis kesehatan, tapi mohon maaf ya, bukan jelek. Saya pakai hidungnya di apa itu dianting, terus rambutnya gondrong, pirang dikecat ke meja, dibukain dadanya, kemudian tatonya dipamerin, kemudian celananya sobek-sobek. Saya mau nawarin produk Shopee Subarasi, kira-kira nggak ada yang mau dong, ya. Jadi sebelum kita menawarkan produknya, perbaiki diri kita dulu. Bagaimana orang itu tertarik. Saya banyak sekali, betul kata Mas Angga itu, orang-orang terdekat kita, teman kita, bahkan adik sendiri itu tidak percaya dengan kita. Justru yang percaya orang lain. Ya, jadi tapi jangan putus asa. Kalau teman saudara kita, teman kita, tetangga kita yang belum mau, jangan lupa terus ajak ketemu, sekali-sekali disinggung-singgung juga tentang AFC. Tapi tidak melulu ngomongin AFC, nanti dia bosan, akhirnya dia menghindar dari kita. Tetap jaga situasi. Enggak setiap saat orang saya bicara ketemu orang itu AFC, kecuali kecuali dengan orang baru saya kenal. Saya arahkan bagaimana supaya omongan pembicaraan kita ini mengarah ke AFC gitu loh. Mungkin awal ketemu teman, lama nggak ketemu, saya salamin, tanyain kabarnya, bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana bisnisnya. Kemudian kalau ketika dia mengeluh, nah di situ saya mulai memberikan solusi. Kalau dia masih happy-happy aja, saya diam-diam aja. Ya, nanti saya tunggu dia mengeluh dulu, baru saya masuk gitu. Nah, jadi pertanyaannya tadi, Mas Angga, mohon maaf, apalagi tadi? Halo? Cara untuk bikin orang gabung itu kan tadi kan udah biar orang tertarik dulu sama kita, udah mungkin tertarik ke bisnisnya. Ini sekarang biar dia mau, kalau tertarik doang kan nggak cukup loh Pak. Maksudnya kayak ya saya tertarik tapi nggak gabung. Nah ini gimana caranya biar mereka bisa langsung gabung sama kita untuk ikut kita bareng jalanin bisnisnya gitu loh Pak. Oke. Itu pertanyaan yang menarik ya, ya. Menarik ya. Pokoknya tembak-tembak terus aja gitu kan. Ini betul. pertanyaannya soalnya saya gabung rame-rame ini tadi ada beberapa saya rangkum jadi satu gitu loh Pak. Jadi dibandingin kita tanya jawab banyak gitu kan pertanyaannya sama-sama, ini saya rangkum dari tadi tuh teman-teman semua saya lihat banyak yang mungkin pengen tahu ini dari Pak Firdaus. Silakan Pak. Oke. Jadi ada banyak faktornya ya. Jadi ada banyak faktor. Ada yang karena faktor manfaat produk ya. Misalnya nih tadinya saya pedagang kaki lima, kulitnya hitam karena dijemur matahari, sekarang kondisinya berbeda, agak glowing dikit ya. Kemudian itu dari segi manfaat produk. Kemudian dari segi perubahan hidup, ya kita perlu merubah hidup. Maksudnya merubahnya gini, merubah penampilan. Tadinya kita ini kan katakanlah kita kemana-mana naik angkot misalnya ya. Sekarang punya motor atau punya mobil, dan penampilan kita lebih elegan, itu kan juga mengundang pertanyaan orang, membuat orang lebih tertarik dengan kita. Saya banyak sekali teman-teman saya yang di awal-awal saya gabung di AFC ini saya diremehkan ya, ada yang menghindar, itu biasa, nggak usah kecil hati. Nah, kemudian lama-lama mereka mendekat, mulai bertanya, mulai kepo, mulai penasaran. Ini Firdaus ini dulu kan pedagang di mall, kayaknya dia udah bangkrut, tokonya udah habis, tapi kok masih eksis, malah ke Dubai. Nah, itu membuat orang lain penasaran dengan kita. Itu salah satu daya tarik buat kita. Di kita ini sudah berubah penampilan, gaya hidup itu maksudnya bukan berarti yang poya-poya enggak ya, tetap elegan, punya penghasilan, terus dia selalu happy, kelihatan
kita ceria terus, happy kemana-mana, happy, itu mengundang pertanyaan-pertanyaan orang, mengundang perhatian orang. Jadi selain tadi kita konsumsi produknya, kita juga manfaat produknya kita dapat, kita juga manfaat bisnisnya, benefit dari bisnis yang kita jalankan kita dapat, gitu ya. Jadi apapun caranya, sama seperti kita nih mau cari perhatian deh, bagaimana orang itu tertarik dengan kita harus cari perhatian, kita harus semenarik mungkin. Jadi kadang-kadang kalau saya ini begini, kalau lagi ngopi di tempat kopi gitu ya, saya kadang-kadang sengaja gini, sengaja ditelepon sama teman itu, misalnya, kamu udah baru ya, wah selamat ya, kamu udah dapat mobil dari ASC gratis, wah luar biasa kamu, hanya dalam waktu 1 tahun kamu bisa beli mobil. Nah itu mengundang pertanyaan dari teman-teman saya, sekeliling saya, itu siapa? Siapa yang dapat mobil gratis dari ASC? Nah itu nanti ketika itu kita bisa mulai ngomong. Jadi ada banyak trik sebenarnya, nggak mungkin dalam 1 kali pertemuan ini kita langsung kasih jurus-jurusnya ya. Jadi kita harus terus belajar. Ya nggak mungkin sekali pertemuan Zoom atau pertemuan offline ikut LOP langsung pintar, nggak ada Pak, nggak ada teman-teman ya. Jadi sama seperti kita ini dulu masih ingat ya, kita sekolah kelas 1, mulai kelas 1 SD, di hari pertama kita sekolah kan nggak langsung bisa, karena itu pulang sekolah di hari pertama itu langsung pintar baca, langsung bisa tulis, kan nggak bisa. Butuh waktu beberapa bulan atau beberapa tahun baru kita bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung. Kita untuk pintar di bisnis ini harus terus belajar baik offline maupun online. Harus ikut ketemuan dengan leader, harus table talk, ada banyak ya. Tetapi saya pastikan kalau kita serius dan konsisten di belajar, nggak usah lama-lama teman-teman, cukup setahun. Seperti Hertistorus itu taman SMP, sekarang penghasilannya hampir 500 juta per bulan. Dan tahun ini baru tahun ajaran ini baru 13 hari beliau sudah Ronin ya, mungkin 1 bulan nggak nyampe dia udah samurai. Nah itu kenapa dia bisa? Karena dia melakukan tindakan fokus konsisten terus melakukan. Hertistorus boleh kita tiru, dia rajin siaran langsung di Facebook, jadi live di Facebook, apapun aktivitasnya dia live di Facebook, itu boleh kita duplikasi dengan tentunya dengan cara-cara kita sendiri. Nggak bisa kita contoh 100% RT. Oke? Jadi gitu teman-teman. Yang paling penting bagaimana diri kita menarik di mata orang. Begitu. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain? Oke. Kayaknya udah cukup karena kan ini apa? Sebenarnya hari ini kita dikasih bonus sama Pak Firdaus. Biasanya tuh nggak ada tanya jawab, tapi ini Pak Firdaus memberikan tanya jawab biar teman-teman seenggaknya lebih paham juga dan mungkin lebih tertarik juga gitu ya. Jadi ini juga waktunya sudah 1,5 jam kita. Mungkin kayaknya saya rasa udah cukup Pak. Terima kasih. Ya baik Mas Angga. Jadi buat teman-teman ini